sekian nominal langsung aku pindahin ke rekening lain, terus Oke. ya sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Bulan. Oh, gua harus segitu. Karena tadi nomor 2 pertanyaan gua, lu suka beli apa? Hotel gitu ya, pulau gitu. Jujur li 40 tahun. Jujur. Selamat datang di Millennial Talks episode pertama bareng gue Radit. Di sini kita bakal bahas mengenai hobi, traveling, kuliner, movie, komunitas juga, dan yang gak kalah penting kita bahas mengenai investasi. Nah, kenapa kita coba ngangkat Millennial Talk ini? Karena menurut riset ya, jadi BPS itu melakukan sensus pada tahun 2020. Jadi menurut hasil sensus tersebut, 50% dari penduduk Indonesia itu adalah millennials dan Generation Z. So, udah kebayang kan? Di sini tamu gue ada Giva, ada Gita, ada Dimas, dan ada Bagus. So, gue bakal panggilin mereka satu-satu. Gus, masuk ke show Gus. Bagus, Dwi Putro, apa kabar bro? Alhamdulillah baik. Di show ini tema sekarang gue bakal nanya lu Oke, beberapa pertanyaan nih. Tapi syaratnya lu harus jawab cepet. Oke, siap? siap. Terus kalau ditanya soal finansial, lu bisa capai financial freedom itu di usia berapa? Waduh, menarik nih. Betul umur lu berapa, Mas? Nanya umur gue. Umur gue 35. Ya udah, mungkin di umur 36. Oke. Iva Fairza, duduk bro. Gimana? Lu lahir tahun 9, millennials yang lahir tahun 90 apa 80? 90-an. 90 ya. 90-an. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan. Lu harus jawab cepet ya. Oke. Lu nggak usah mikir macam-macam nih. Give. Nih. Yang pertama, kalau ditanya soal financial freedom, kira-kira lu bisa umur berapa lu dapat financial freedom? 35 ya, harus sih kayaknya 35. Oke, rata-rata segitu ya. Iya, 35. Kenapa? Lu Sebenarnya pengennya 30, something? cuman kayak nggak mungkin ya. Nggak mungkin ya. Iya. Jadi udah pesimis dulu ya. Mungkin sih kalau misalnya ada keajaiban mungkin. Tiba-tiba dapat warisan gitu. Tiba-tiba apa gitu ya kan, dapat istri kaya gitu misalnya. Istri kaya gitu misalnya. Nggak tahu. Iya, kan nggak tahu kita kan ke depannya kan. Agak gitu. matre dikit ya. Iya. Matre dikit ya. Iya. Undang berikutnya millennials yang ketiga, Gita Pertiwi. Come on Git. Hai Git, apa kabar? Gita Pertiwi, GIG Teata Gita. Kalau ditanya soal financial freedom nih Git, lu mau capai itu di usia berapa? Sebenarnya sih pengennya 30-an, tapi kalau untuk lebih spesifik mungkin 37. 37 ya? Yap. Oke, dan lu udah ada plan buat tahap itu lu dapat financial freedom dong? Pasti udah ada plan. Oke sih. Tamu berikutnya Dimas Faiz. Come on Dim. Halo Dim. Dimas Dim Faiz ya. Ada me. Rumah lu di mana sih? Kayaknya. Hah? Rumah gua di Jaksel, Mas. Oh, anak Jaksel. Gila, which is ya? Which is. Dim, kalau ditanya soal financial freedom, lu mau capai financial freedom itu di usia berapa, Dim? Honestly 40 tahun, Mas. Tua ya. Iya. Kemudian ada nggak pengeluaran berkedok hobi yang bisa nguras lu punya salary? Banyak sih itu, Mas. Lu sebutin. Kayak gue tuh hobi apa ya, ngabisin duit sih. Oke, lu beli apa? Hobi gue kan Hal yang nggak sebenarnya- penting? Iya, hal-hal yang gak penting sih. Apa lu punya hobi sesuatu atau random aja lu ngelihat teman lu beli apa, lu beli gitu? Enggak, yang pasti berdasarkan apa yang gue suka. Pertama gue sebenarnya awalnya gue suka main game, Mas. Oke. Ya, Jadi- dan itu gue Nyesel nggak lu? nyesel. Oke, ya udah. Ini pertanyaan menarik lagi nih. Ada nggak pengeluaran berkedok hobi yang bisa ngegerus lu punya salary, penghasilan lu tiap bulan? Kalau untuk itu nggak ada sih, Mas. Oh, lu nggak suka aneh-aneh? Nggak, kalau gua tuh hobinya kalau bisa ngasilin.
Yo, ada nggak pengeluaran berkedok hobi yang bisa ngegerus lu punya salary? Hobi, sebenarnya hobi sih nggak ada ya. Cuma kayaknya lebih banyak pengeluaran untuk jajan sih, makan. Oke. Makan-makan ya di restoran atau Dan di mana gitu. menurut lu itu cukup boros ya? Lumayan. Boros ya? Oke. Lumayan. Lu punya pengeluaran berkedok hobi nggak? Biasa laki-laki punya loh. Ya, masa kelam jangan disebutin dah mas. Yo. Jadi disensor ya? Iya. Nggak usah disebut ya? Untuk hobi sih, terutama fotografi sih mas. Oke, jadi duit lu banyak habis di situ. Iya alatnya sih. Terus apa aja lu beli apa? Lu sewa model sendiri apa gimana? Enggak sih, lebih ke terakhir drone. Oh gitu. Ah, Karena drone. drone aja sih. Oke, terus berarti foto landscape ya? Iya, Foto-foto apa drone apa city atau pemandangan alam? Ya, namanya kan hidupnya ya. Ya, Butuh healing mas. oh butuh healing. Jadi gua ada event-event di laut, Eh, pedal board gitu. oh paddleboard. Ada Berapa ketika- persennya aja lah dari Berapa- salary lu kurang berapa lebih buat nabung? persen? Ada nggak? Kalau gue bukan hitungan gue bukan persen sih, kayak angka bulatnya aja gitu. Oke, angka bulat ya. Jadi Oke. Jadi ada ya. ada. Oke, sip. Kalau lu nabung itu lu biasanya ada nominal khusus atau persentase khusus deh. Gua harus alokasiin sekian persen dari gua punya penghasilan tiap bulan. Oh, gua harus segitu. Karena tadi nomor 2 pertanyaan gua, lu suka menghasilkan duit pasti lu harus nyimpen Iya, sesuai. pokoknya gajian Iya. segini harus ditabung, nggak boleh diapa-apain. Oke, ini feeling gua ke bawah pertanyaannya positif semua nih jawaban dari lu nih kayaknya nih. Iya, harus gitu gua. Iya. Kalau lu nabung, biasanya lu tuh punya nominal khusus nggak? Atau persentase khusus? Lu harus mengalokasikan sekian persen? Ada sih, ada sekian nominal langsung aku pindahin ke rekening lain, terus Oke. ya sisanya untuk kebutuhan sehari-hari. Oke, jadi minimal segitu lu harus masukin ya, keep ya, buat Iya, pasti. dana darurat dan Iya, sebagainya ya. iya pasti. Oke. Kalau lu nabung nih, Oke. lu punya nominal khusus nggak yang lu alokasiin? Persentase atau nominal gitu ya tiap bulan? Nominal khusus ada mas gitu kan, ya Udah pasti segitu, segitu minimal ya. minimal. Oke. Jadi well plan ya. Iya. Artinya bukan lu abisin dulu buat lu belanja, sisanya ada atau enggak baru lu tabung gitu nggak gitu Enggak ya? mas. Oke, nice. Nah, sisa saldo di rekening tabungan lu nih tiap bulan Ya. bisa nggak sih buat memenuhi kebutuhan lu 3 bulan? Gua nggak yakin bisa sih kalau emang lu bilang lu boros dan sebagainya. Ya udah terjawab mas. Oke, ya udah, berarti nggak bisa ya. Ya. Terus berikutnya nih, harusnya sih iya ya nih pertanyaan gua, apakah sisa saldo di rekening lu nih, kalau misalkan tiba-tiba lu ke stop, lu nggak dapat penghasilan, ya, lu bisa hidup nggak selama 3 bulan dari rekening lu sekarang? Kalau 3 bulan bisa, Bisa ya? Bisa. Kira-kira sampai berapa bulan? setahun lah. Yoi, Tapi balik setahun, lagi nih. setahun, tapi ya nggak main, maksudnya nggak usah main-main. Oke, jadi nggak cuman makan, jalan-jalan. minum, Yang tidur, penting- makan, minum, yang penting tidur hidup gitu. lah gitu. Yang penting hidup ya? Ya setahun kan kalau nggak play kerja kan harusnya dapet lah ya. Iya, iya. Kalau misalkan nih, lu tiba-tiba stop lu punya penghasilan, salary atau income dan sebagainya, lu bisa nggak kira-kira buat hidup buat 3 bulan lagi? Kalau dari rekening tabungan tadi sih harusnya bisa sih mas. Oke, bisa Iya, ya, aman bisa. ya. Aman. Kan tadi cerita soal lu punya nominal khusus buat nabung, sekarang kira-kira tabungan lu ini bisa nggak buat lu hidup selama 3 bulan ke depan? Jujur li 3 bulan hidup mas. 3 bulan ya? Iya. 4 bulan nggak? Udah mulai koit? Pasrahin deh mas. Pas terakhir? Udah pinjam sana sini ya? Nggak berani gue. Nggak berani ya? Oke, bagus nih. Episode kali ini cukup, jadi semoga bisa menginspirasi teman-teman apa yang kira-kira millennials tuh pada lakuin gitu ya dalam keseharian mereka. Kita nggak akan stop di sini, artinya kita bakal ada episode-episode berikutnya, lu pantengin terus. Kemudian lu juga bisa tengok-tengok semua guys, Instagram kita di Alpha Investasi. Di situ ada tips seputar gimana lu cara ngelola investasi, kemudian tips lu sebaiknya bersikap seperti apa sih sebagai millennials buat lu ngelola lu punya keuangan, kurang lebih seperti itu. Sip, sampai ketemu di Millennial Talks episode selanjutnya. Bye bye.